Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Bagaimana keadaannya? Pada sehat semua? Ya, puji Tuhan kalau pada sehat ya. Kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kakak sampaikan, kita mau nyanyi satu pujian untuk Tuhan. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku rindu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku rindu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku rindu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu tumbuh dalam kerinduan hati kami, subur dan berbuah lebat. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang menonton video ini, biarlah mereka boleh diberkati juga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kakak akan membawakan sebuah firman Tuhan. Temanya itu adalah tentang terang di dalam Yesus. Terang di dalam Yesus. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-8 sampai yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan ya. Ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kakak bilang tadi apa? Terang di dalam Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ini, Tuhan menjelaskan itu, lembaga Alkitab memberikan perikop itu hidup sebagai anak-anak terang. Siapa sih anak-anak terang itu? Ayo, siapa yang disebut anak-anak terang? Nah, kakak akan jelaskan ya. Di sini ada dibilang kegelapan. Waduh, kalau kegelapan itu adalah sesuatu yang gelap. Kalau tutup mata, apa yang terjadi? Gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi dikatakan di dalam ayat ini, kegelapan adalah sesuatu dosa. Dosa yang jahat, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam hati mereka itu adalah ada kebodohan, kejahatan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu yang disebut dalam kegelapan. Jadi kegelapan itu adalah dosa. Nah, kalau adik-adik semua kayak kita semua itu, kegelapan itu adalah ketika kita melawan orang tua, ketika kita mencuri, ketika kita berbohong, itu yang disebut adalah kegelapan. Nah, terang yang maksud kakak dalam terang itu, terang di dalam Tuhan itu adalah terang sebagai pelita, sebagai sulu, sebagai suatu simbol untuk kebaikan dan kebenaran. Nah, artinya adalah terang ini adalah anak-anak yang di dalam hatinya adalah ada terang firman Tuhan, ada terang Tuhan. Siapa sih terang itu? Terang itu yang dikatakan di sini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus memberikan terang ke dalam
hati kita. Makanya saat ini adik-adik semua mau berdoa, kalau disuruh mama mau taat, disuruh papi, siapa yang suruh mau taat. Nah, terus adik-adik juga semua mau bernyanyi untuk Tuhan, mau bergembira untuk Tuhan. Itu semuanya karena ada terang. Di mana letak terang itu? Di dalam hati kita, dalam hati Kak ini, dan juga adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, dan juga terang itu orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik percaya nggak kepada Tuhan? Percaya sama kayak Kak ini. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, terang itu ada di dalam hati kita. Sehingga kita dapat melakukan perbuatan yang baik. Nah, juga sebagian orang memilih tetap tinggal di dalam terang yang dari Tuhan itu. Perbuatan-perbuatan kita mencerminkan yang baik di hadapan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama, itu buah dari anak terang. Lalu apa? Menolong sesama, menolong mami, papi, bekerja di rumah, itu adalah buah dari pada terang. Jadi, yang kakak sampaikan adalah ketika kita hidup di dalam terang, yang di dalam Tuhan Yesus itu, maka kita semua dapat melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah terang itu yang tinggal di dalam hati kita. Jadi adik-adik semua adalah disebut anak-anak terang di dalam Tuhan. Jadi ketika papi, mami, siapapun yang meminta tolong, adik-adik menolongnya. Ketika adik-adik berdoa, ketika adik-adik bisa melakukan perbuatan baik. Contohnya apa? Sebelum tidur berdoa. Nah, itu berarti adik-adik adalah melakukan perbuatan baik karena terang yang di dalam Tuhan Yesus. Ayat hafalannya di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat terang yang Tuhan berikan kepada kami. Saat hari ini kami anak-anak Tuhan boleh melakukan terang yang di dalam Tuhan itu, yang berbuahkan kebaikan, keadilan. Kami juga dapat berdoa, dapat bernyanyi, memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu semua karena kami hidup di dalam terang yang ada daripada Tuhan. Terima kasih Bapa kebenaran firman-Mu, biarlah kami senantiasa hidup menjadi anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam terang. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dadah, shalom. Tuhan Yesus memberkati.